Sudah kelihatan ya? Terlihat, Pak. Baik. Dari penerangan alami itu yang paling penting adalah Anda ketahui bahwa sumber penerangan alami adalah dari sinar atau cahaya matahari ya. Sampai saat ini itulah yang menjadi sumber penghidupan di permukaan bumi atau di tempat kita tinggali ya. Jadi proses fotosintesis, kemudian manusia bisa beraktivitas pada siang hari itu tidak lepas dari adanya sinar matahari atau cahaya matahari pada siang hari. Namun ada beberapa hal yang mempengaruhi di setiap daerah itu akan berbeda tingkat intensitas maupun durasi penerangannya, ya, di mana sangat tergantung letak geografis dari sebuah wilayah atau daerah. Negara-negara yang berada di daerah khatulistiwa seperti Indonesia itu sangat diuntungkan sebenarnya dengan adanya sinar matahari ini, karena durasi penerangan antara siang dan malam itu hampir seimbang atau durasinya sama ya antara malam dan siang. Namun bagi negara-negara yang berada di daerah agak ke selatan maupun agak ke utara dari sumbu bumi, maka dia akan tidak seimbang antara siang dan malamnya pada waktu-waktu tertentu ya. Jadi kadang siang itu lebih lama atau sebaliknya malam yang lebih lama. Nah, inilah yang menyebabkan suatu daerah itu bisa berubah kondisi cuacanya, apakah itu musimnya menjadi lebih dingin ataupun lebih panas ya. Nah, ini terkait dengan fungsi sinar matahari menerangi permukaan bumi. Jadi setiap daerah itu sangat tergantung terhadap letak geografisnya. Nah, di sinar matahari sendiri, ini bisa dilihat ya spektrum elektromagnetik. Slide-nya berpindah ya. Berpindah, Pak. Oke. Nah, sinar matahari itu sendiri memiliki berbagai macam spektrum elektromagnetik ya. Nah, tapi yang bisa dinikmati manusia hanya spektrum tertentu. Jadi tidak semua bisa dinikmati atau digunakan langsung oleh manusia ya. Nah, spektrum magnetik elektromagnetik inilah yang kemudian secara teknologi itu bisa dikembangkan manusia untuk pemenuhan kebutuhan ya, bermacam-macam. Jadi ini ada banyak spektrum elektromagnetik yang dimiliki sinar matahari ya, mulai dari radio, shortwave, IHF, UHF ya untuk digunakan sebagai televisi, radar, ya. Terus ada long infrared, infrarednya sendiri, dan visible light. Nah, visible light inilah yang bisa dinikmati oleh manusia. Artinya cahaya yang bisa digunakan langsung atau difungsikan langsung oleh indera mata manusia. Kemudian ada ultraviolet, terus X-ray, ya, terus gamma dan kosmik. Nah, ada beberapa yang difungsikan untuk telekomunikasi, juga ada digunakan untuk militer seperti radar, juga ada difungsikan untuk kesehatan, misalnya X-ray. Ya, nah, semua fungsi dari spektrum elektromagnetik ini bisa dikembangkan dengan teknologi tambahan ya, selain visible light tadi. Kalau visible light itu bisa langsung digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia ya secara langsung. Nah, visible light sendiri itu terbagi lagi beberapa macam ya. Inilah yang bisa kita melihat perbedaan warna dari setiap objek yang kita lihat. Kita bisa melihat warna merah, warna orange, warna kuning ya, terus warna hijau dan selanjutnya. Nah, inilah warna-warna yang visible light ya. Jadi posisinya itu antara infrared ke ultraviolet ya. Jadi di antara itu. Nah, kita bisa membedakan warna ya disebabkan oleh adanya spektrum elektromagnetik ini ya, rentang berapa meter nanometer dari lighting yang bersumber dari sinar matahari itu. Jadi kalau kita lihat di daftar ini, maka itu rentangnya antara
750 sampai 550 ya, atau 850 sampai 450, karena di ujung itu ada infrared dan ultraviolet yang kadang kita tidak bisa melihat secara langsung tanpa bantuan alat ya. Nah, itulah rentang warna yang bisa dilihat oleh manusia ya dalam skala atau satuan nanometer. Nah, sumber cahaya alami ini itu sangat penting digunakan bagi manusia ya, karena ada berbagai macam faktor yang menyebabkan kenapa bisa kita melihat objek itu bisa jelas, bisa tidak ya. Jadi ada terkadang kita sangat sulit melihat benda ya karena kondisi pencahayaannya atau penerangannya kurang. Demikian juga kita sangat mudah melihat suatu benda karena sinar atau cahaya yang mengenai benda itu intensitasnya tinggi. Nah ini, jadi intensitas itu mempengaruhi bagaimana manusia itu bisa menerima informasi terkait objeknya. Nah, istilah selanjutnya yang harus Anda ingat adalah faktor terang langit ya, atau terang langit sebagai sumber cahaya alami. Matahari itu sampai ke tempat kita tentu dari berbagai macam perjalanan yang melewatinya ya, dari matahari ke bumi jaraknya cukup jauh. Lalu dia akan berproses sampai ke bumi, sehingga ada waktu yang dibutuhkan ya, ada waktu yang dibutuhkan. Selama perjalanan itu maka cahaya itu akan terpendam dan mengenai objek-objek yang dilewatinya, termasuk lapisan atmosfer. Nah, di terkenanya atau terpaparnya lapisan atmosfer oleh sinar matahari ini juga akan menyebabkan pantulan dari paparan tersebut, sehingga ada objek yang istilahnya direct dan indirect ya. Jadi ada objek langsung yang mengenai, ada juga objek yang tidak langsung mengenai. Nah, di sini dari proses itu maka ada istilah terang langit ya, di mana sumber cahaya alami ini bersumber dari langit ya. Sumber cahaya yang diambil sebagai dasar untuk penentuan syarat-syarat mengenai penerangan alami siang hari. Kenapa ini menjadikan dasar perhitungan? Karena sumber terang alam sumber cahaya alam dari terang langit ini itu tidak berdampak kesilauan gitu ya. Jadi hasil dari pendaran matahari tadi mengenai atmosfer, maka dia akan memancarkan atau memberikan pantulan terhadap cahayanya. Nah, terang langit ini yang dijadikan sumber cahaya yang diambil sebagai dasar. Mengapa pilihannya langit? Mengapa bukan pohon misalkan? Padahal pohon juga kena pendaran atau paparan dari matahari. Karena itu akan sangat berbeda hasilnya setiap jenis pohon, misalkan jenis pantulannya. Karena masing-masing pohon atau daun itu juga memiliki warna yang berbeda-beda. Maka diambillah standar langit gitu ya. Jadi langit di sini di mana dijadikan sumber cahaya sebagai dasar penentuan syarat-syarat mengenai penerangan alami. Ya. Nah, yang kedua alasannya kenapa bukan pohon? Karena pohon yang pertama, jika itu sangat mendekati objek, maka dia memiliki memiliki potensi untuk menghalangi cahaya itu mengenai objek ya, karena jaraknya yang dekat, atau akan terjadi bayangan, sehingga akan mengurangi sumber cahaya alam atau cahaya alami gitu ya. Nah, itulah kenapa diambil standar langit. Lalu kenapa bukan mataharinya langsung misalkan kita jadikan dasar? Nah, yang pertama kalau menggunakan matahari itu intensitasnya tadi akan sangat tinggi, akan berdampak glare ataupun kesilauan terhadap objek ya. Kemudian matahari juga akan bergerak semu, artinya dia akan berpindah ke tempat satu ke tempat yang lain, misalkan perpindahan dari pagi, siang ke sore itu akan berubah.
Nah, ini akan tidak standar dalam perhitungan ya, karena ada perbedaan. Maka itu diambil langit tadi. Lalu bagaimana kita membuat atau menganalisa seberapa besar terang langit yang ada di objek kita misalkan, atau yang dapat kita lihat secara visual. Yang pertama, kriterianya adalah langit itu tidak berawan atau tipis awannya boleh ya, tidak mendung begitu ya, tidak mendung, awan tebal itu tidak termasuk. Kemudian kita betul-betul bisa melihat langit secara langsung gitu ya. Akan lebih bagus lagi kalau warna langitnya biru, artinya tanpa ada awan, itu akan lebih bagus lagi dalam sumber cahaya alam. Lalu ada faktor langit. Istilah faktor langit ini adalah angka karakteristik yang digunakan sebagai ukuran ya, ukuran untuk keadaan penerangan alami siang hari ya, di berbagai tempat atau beberapa titik di dalam ruangan. Jadi faktor langit ini nanti akan menjadikan proses perumusan perhitungan di dalam penerangan alami ruangan atau indoor ya. Nah, jadi nanti akan ada beberapa titik. Titik itu kita yang menentukan. Misalkan titik di mana kita bekerja, ya mungkin tempat kita duduk, kemudian meja kerja kita, ya. Nah, tergantung bagaimana atau apa yang ingin kita ukur atau ingin kita uji kuat sumber cahaya alaminya, gitu ya. Maka kita harus menentukan faktor langit tadi. Jadi faktor langit itu berada di dalam ruangan sebagai tempat titik ukur penerangan alami. Nah, ada istilah dalam penerangan alami di bidang arsitektur. Yang pertama ada istilah lubang cahaya, yaitu bidang pembatas ruang yang tembus cahaya. Ya, nah itu dianalogikan sebagai jendela kita. Jendela kita transparan, ya, pakai terbuat dari kaca dan sebagainya. Itulah lubang cahayanya, ya, lubang cahaya di mana sinar matahari itu bisa masuk ke dalam ruangan kita. Ini contoh-contohnya ya. Nah, jendela lalu transparan, maka disitulah cahaya bisa masuk ke dalam ruangan kita ya. Nah, lalu ada bidang kerja, bidang imajiner, tempat dilakukannya kegiatan ya. Ini berkaitan dengan kemampuan penglihatan mata kita. Nah, bidang kerja kita itu di meja kerja misalkan ya, untuk membaca dan menulis. Nah, semua ketinggian dari muka lantai setinggi meja itu adalah bidang kerja kita ya. Nah, ini semua bidang kerja itu diukur dari tingginya meja. Berapa sih tinggi meja dari lantai? Ya, antara 70 sampai 80 cm ya. Tergantung dimensi mejanya yang kita gunakan. Tapi kisarannya adalah itu. Lalu ada istilah titik ukur. Titik ukur ini titik di dalam ruangan yang keadaan penerangannya dipilih sebagai indikator untuk keadaan penerangan seluruh ruangan ya. Jadi itu namanya titik ukur. Titik ukur juga akan selalu terletak pada bidang tempat dilakukannya kegiatan atau bidang kerja. Jadi syaratnya titik ukur itu berada di bidang kerja kita. Jadi tadi di atas meja ya. Jadi tinggi mejanya berapa kita tentukan. Pakai itu 75 cm misalkan atau 80 cm. Nah, disitulah titik ukur kita dalam proses perhitungan. Selanjutnya ini ada contoh denah ya, ada sebuah denah ini. Lalu di mana sih sebenarnya titik-titik ukur tadi ya? Ada. Nah, kita coba ambil satu ruangan, lalu kita proyeksikan. Nah, ini ruangannya, misalkan nama ruangannya Pertamina gitu ya. Nah, di depannya itu ada jendela, jadi sebagai lubang cahaya tadi, lubang cahaya di mana cahaya bisa masuk ke dalam ruangan. Ya. Nah, lalu ada titik ukur utama namanya. Jadi titik ukur ini sendiri dibagi beberapa macam. Ada titik ukur utama, disingkat TUU, ya. Nah, titik ukur utama adalah berada di tengah-tengah, ya, antara kedua dinding samping ya, jadi kedua dinding samping ya, jadi dia berada di tengah antara dinding samping ya, dinding samping. Nah itu
berjarak sepertiga D, ya, sepertiga D dari lubang cahaya. Jadi jaraknya di sini adalah sepertiga D. Nah, jarak terdekat minimumnya adalah 2 meter, ya, 2 meter. Jadi nilai di sini minimal 2 meter. Ya. Jadi tidak boleh terlalu dekat juga, ya, gitu. Kemudian ini adalah nilai D-nya, ya. Jadi D ini dibagi 3. Nah, disitulah ada titik ukur. Jadi sepertiganya atau minimal 2 meter dari jendela. Nah, jadi misalkan ruangan kita ini ukurannya adalah 4 meter, misalkan 4 meter. Nah, kalau kita bagi 3, dia lebih kecil dari 2 meter kan. Nah, berarti kita mengambil nilai 2 meter itu, bukan sepertiga D. Nah, itu maksudnya. Nah, situ tentunya lalu kemudian ada titik ukur sampingnya, titik ukur. Jadi titik ukur itu dibagi 2, ada titik ukur utama dan titik ukur samping. Nah, titik ukur samping itu berada di bagian samping dinding. Jadi dekat di dinding. Jaraknya setengah meter dari dinding samping, ya. Berjarak sepertiga D. Sama tadi jaraknya dari bukaan atau lubang cahaya itu sama dengan titik ukur utama. Nah, jadi kalau kita tarik garis itu dia sejajar antara titik ukur samping dengan titik ukur utama. Kemudian ada jarak antar titik ukur maksimal. Jadi ada titik ukur di antara titik ukur samping dan titik ukur utama. Nah, ini juga jaraknya maksimal 2 meter. Ya, jadi 1,5 meter boleh, tapi tidak boleh lebih dari 2 meter. Ya. Perlu adanya titik ukur tambahan yang diletakkan sedemikian rupa sehingga membuat jarak antar titik ukur tidak lebih dari 2 meter. Nah, jadi kalau misalnya bentangan ruangannya ini dari dinding samping dengan dinding samping yang lain itu adalah 10 meter, ya, maka titik ukur utama itu berada di 5 meter, ya kan? Nah, kemudian titik ukur samping itu berada di setengah meter dari dinding, berarti masih ada jarak 4,5 meter dari titik ukur utama ke titik ukur samping. Nah, kalau kita hanya menentukan titik ukurnya 1, itu tidak standar karena lebih dari 2 meter, gitu ya. Berarti titik ukurnya di antara titik ukur utama dan titik ukur samping ini ada 2 titik. Nah, kita bagi saja jaraknya biar seimbang, gitu. Nah, itu maksudnya titik ukur maksimal 2 meter. Ya, titik ukur maksimal 2 meter dari jarak titik ukur utama dan titik ukur samping. Nah, jadi jika ada pertanyaan atau soal ujian bagaimana menentukan titik ukur, ya, bukan titik ukur samping atau titik ukur utama, maka Anda bisa menjelaskannya terkait dengan kriteria penempatan titik ukur. Termasuk juga dia berada atau berjarak sepertiga D dari lubang cahaya atau minimal 2 meter. Ya, nah itu adalah penjelasan terkait titik ukur tadi. Kemudian ada istilah tinggi lubang cahaya efektif. Ya. Nah, apa sih tinggi lubang cahaya efektif itu? Itu bidang imajiner, tempat dilakukannya kegiatan yang dilihat oleh mata. Nah, ini tinggi bidang kerjanya tadi, misalkan meja, ya, meja tingginya 75 cm, ya, kita ambil contoh 75 cm. Berarti tinggi bidang kerjanya adalah 75 cm, dan ini bidang kerjanya. Jadi semua permukaan yang sejajar dengan meja. Lalu kita tentukan titik ukur, ya, titik ukurnya kita tentukan di sini. Misalkan titik ukur terletak di bidang kerja dan berjarak sepertiga D, ya, sepertiga D, minimal 2 meter, ya, minimal 2 meter. Jadi ini standarnya. Jadi titik ukur aksen, jadi titik ukur di bagian dinding di sekitar bukaan atau lubang cahaya, itu diproyeksi titik ukur pada bidang lubang cahaya. Lubang cahaya efektif dari titik ukur dapat dilihat terang langit, ya. Jadi tadi ada istilah terang langit, kan. Nah, jadi dari titik ukur ini kita melihat ke lubang jendela itu kita bisa melihat langit secara langsung. Nah, itulah maksudnya lubang cahaya efektif. Ya, terang langit sebagai sumber cahaya alami tadi.
Nah, jadi lubang cahaya efektif itu. Lalu kalau ada yang melindungi misalkan pohon atau objek bangunan kita, pakai itu atap sebagainya, maka itu bukan lubang cahaya efektif ya. Jadi lubang cahaya efektif itu syaratnya adalah di mana kita dari titik ukur atau objek pengamatan kita dapat dilihat terang langit. Nah, ini harus Anda ingat ya. Jadi kalau ada pertanyaan misalkan apa sih makna dari lubang cahaya efektif itu? Nah, itu harus Anda bisa jelaskan bahwa lubang cahaya efektif itu adalah di mana kita bisa melihat terang langit sebagai sumber cahaya alami tanpa terlindungi oleh vegetasi, objek bangunan kita, pakai itu atap, teras, kanopi ya gitu. Nah, itulah yang disebut lubang cahaya efektif. Nah, kalau lubang cahayanya sendiri tadi adalah bagian permukaan jendela kita, jadi jendela yang transparan. Tapi dari semua itu tentu ada bagian yang terlindung, misalkan terlindung pohon, terlindung elemen bangunan kita, terus misalkan terlindung overstack atau kanopi. Nah, ada bagian yang tidak efektif sebagai lubang cahaya, ya itu maknanya. Jadi dia terhalang dari objek tertentu. Nah, gitu. Nah, jadi dari yang transparan ini lubang cahaya efektifnya itu tidak semua karena berbagai macam alasan. Jadi misalkan di sini karena ada overstack atau kanopi yang melindungi. Sehingga yang efektif itu hanya bagian ini, ya. Tinggi lubang cahaya efektifnya hanya ini. Jadi ada dua istilah lagi di sini, ada tinggi bidang kerja, lalu ada tinggi lubang cahaya efektif. Nah, cahaya efektif sendiri tadi adalah, saya ulang lagi bahwa di mana dari titik pengamatan kita atau titik ukur bisa melihat terang langit secara langsung tanpa terhalangi oleh pohon, objek bangunan, apakah itu kanopi, atap, ya, terus teras kita. Nah, itu. Lalu nanti akan kita ukur dari jendela kita, oh, tinggi lubang cahayanya berapa. Ini adalah perhitungannya, gitu ya. Tolong diingat betul-betul itu adalah prinsip utama yang harus Anda ingat dalam proses menghitung penerangan alami. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada lagi istilah lebar lubang cahaya efektif. Nah, tadi tentang tinggi lubang cahaya efektif. Kalau berbicara tinggi berarti vertikal. Kalau berbicara lebar, dia horizontal gitu ya. Nah, ini tadi berbicara potongan, maka sekarang berbicara denah. Sama halnya kita tentukan dulu di mana titik ukur kita. Misalkan titik ukurnya seperti D tadi ya. Seperti D di sini minimal 2 meter dari lubang cahaya. Nah, dari situ diproyeksikan keluar. Nah, ya, maka disitulah kita bisa menghitung atau menentukan lebar lubang cahaya efektif. Nah, sama tadi juga syaratnya lebar lubang cahaya efektif ini adalah di mana kita bisa melihat terang langit, ya. Nah, ini adalah lubang cahaya efektif. Tadi kita ulang, bidang vertikal sebelah dalam ya, posisinya sebelah dalam dari lubang cahaya kita. Jadi sebelah dalam dari jendela. Untuk satu titik ukur, bagian dari lubang cahaya dari titik ukur dapat melihat langit. Nah, lubang cahaya efektif, ya. Jadi dari titik pengamatan kita bisa melihat terang langit. Ini contohnya, ya tadi. Nah, tidak semua lubang cahaya ini adalah yang efektif. Nah, hanya yang bisa melihat langit langsung. Jadi yang diarsir warna merah. Nah, itulah lubang cahaya efektif, ya. Tapi kalau lubang cahayanya ya jendela-jendela kita, itu lubang cahaya. Nah, tolong dibedakan ya, lubang cahaya efektif dan lubang cahaya. Nah, di sini harus Anda betul-betul perhatikan karena memiliki perbedaan. Kenapa tadi lubang cahaya efektif itu adalah terang langit? Ingat lagi tadi penyampaian Bapak di awal tadi bahwa disitulah sumber cahaya alami utama yang menjadi dasar atau standar perhitungan penerangan alami, ya. Nih tadi Bapak jelaskan juga terkait dengan kenapa bukan pohon misalkan, kenapa yang dipilih langit. Nah, itu tolong diingat lagi. Kemudian contoh berikutnya, nah, jendela yang bisa melihat langsung langit. Nah, kalau dia terlindung oleh atap bangunan sekitarnya, ada pohon, nah itu bukan lubang cahaya efektif, ya.
Jadi sebesar ini lubang cahayanya, tapi hanya berapa persen gitu yang efektifnya ya itu ya. Karena itulah yang menjadi dianggap sebagai sumber cahaya alami langsung ya. Jadi tadi juga Bapak sudah jelaskan kenapa bukan mataharinya, padahal matahari kan sebagai sumber cahaya alami utama. Kenapa bukan alami yang langsung matahari yang menjadikan langsung cahaya efektifnya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan juga bahwa yang pertama, kalau itu dijadikan maka akan memberikan efek glare dan matahari juga bergerak begitu ya, bergerak semu ya, bergerak semu dari pagi, siang sampai sore. Jadi dia tidak tetap pada lokasi tertentu. Tapi kalau langit, karena dia juga sudah terpendar, terpapar cahaya matahari, maka itulah yang menjadikan standar perhitungan dalam menghitung penerangan alami ya. Nah ini kalau dia luasan ininya lubang cahaya efektifnya besar, maka itu juga akan berdampak terhadap penerangan alami yang ada di dalam ruangan kita. Ya, semakin besar luasan cahaya efektif ya, pada lubang cahaya kita, maka itu semakin terang penerangan di dalam ruangan. Nah ini tadi bidang kerja, diingat lagi ya, ini adalah bidang kerja. Nah, lalu di sini ada jendela disusun. Nah, tidak semua jendela yang memiliki lubang cahaya efektif karena dia terlindung teras kita, kanopi kita, terlindung bangunan sekitar ya. Nah, itu. Nah, ini dicontohkan begini. Oke. Saya skip dulu, kita diskusi dulu, belum dilanjutkan untuk sejauh mana pemahaman Anda dari materi yang sudah disampaikan tadi. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Karena ini agak teknis ya, saya harap Anda perhatikan betul-betul penjelasannya dan poin-poin utama yang harus Anda ingat dalam proses nantinya menghitung penerangan alami. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau ada yang tidak dipahami dari penjelasan Bapak tadi. Jangan pendiam ya, nanti tidak mengerti apa yang disampaikan. Izin bertanya, Pak. Ya, Ripai silakan. Untuk Pak, untuk penerangan cahaya kan Pak dari yang masuk ke lewat jendela, apakah ketebalan kaca dan warnanya itu mempengaruhinya juga Pak? Iya, mempengaruhi ya. Jadi ketebalan kaca itu dia akan berpengaruh terhadap kalor nantinya ya. Tapi kalau dia transparan itu tidak begitu berdampak signifikan pengaruhnya ya. Nah, terus kalau warna itu pasti akan berpengaruh. Semakin berwarna gelap, maka dia penerangannya ke dalam ruangan semakin reduksi atau berkurang ya. Nah, itu jadi mengapa kita membahas penerangan pertama dulu? Karena fungsi utama dari jendela itu selain penerangan sebenarnya ada juga penghawaan nantinya ya. Tapi pada sesi ini kita akan menjelaskan tentang penerangan. Begitu ya, Ripai. Iya Pak. Kenapa bertanya tentang hal itu, Ripai? Karena Dipa membahas tentang cahaya yang masuk ke dalam bangunan, dan tadi ada juga di Bapak paparkan kayak tadi orang di dalam ruangan itu cahayanya tuh pada sudah lumayan banyak apa nih yang efektifnya kan Pak, tapi masih aja masih gelap Pak. Ya, nah itu tadi jendela kita besar pun luas itu kalau terhalangi oleh beberapa objek itu akan mereduksi cahaya yang masuk ke dalam ruangan kan. Nah, apalagi kalau ruangan kita tidak ada jendelanya. Nah, itu satu dulu. Jadi faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam desain perancangan kita adalah bagaimana jendela itu betul-betul bisa efektif memasukkan
cahaya matahari ya. Jadi itu. Jadi misalkan kita membuat denah bangunan. Kemudian kita menentukan titik jendela. Ya, titik jendela. Nah, apakah jendela kita itu nanti efektif memasukkan cahaya ke dalam ruangan, itu sangat tergantung bagaimana analisa kita, bagaimana penempatan objek perancangan kita yang lainnya ya di sekitaran jendela kita. Misalkan jendela kita tentukan di situ, tapi di depannya kita nanti akan menanam pohon misalkan, atau di depan jendela kita itu ada bangunan tetangga, ya. Nah, berarti ada yang harus kita pertimbangkan. Jadi meletakkan jendela itu tidak hanya sekedar persyaratan sebagai ada jendela, tapi ada konsep, ada pemikiran terkait hal itu ya. Termasuk bagaimana bentuknya ya, bentuk jendelanya, dimensinya, lalu kemudian bagaimana jendela itu didesain, itu sangat menentukan juga. Jadi dalam merancang arsitektur itu membuat denah bangunan itu sebenarnya bukan hanya meletakkan garis, bentuk dan sebagainya, tapi bagaimana kita mempertimbangkan penempatannya ya, penempatan dari jendela kita, penempatan dari ventilasi kita, kemudian penempatan pintu juga berpengaruh. Ya, kenapa pintu juga berpengaruh? Karena pintu juga kalau dibuka itu menjadi lubang cahaya kan, lubang cahaya. Nah, lalu kemudian kita juga akan mempertimbangkan posisi bagian mana jendela kita itu dibuka, apakah timur, apakah barat, apakah utara atau selatan, atau barat laut dan seterusnya. Itu juga sangat menentukan bagaimana tadi lubang cahaya itu efektif untuk memasukkan penerangan alami. Jadi kuncinya adalah dasar pemikiran Anda menentukan konsep perancangan terkait dengan bukaan untuk penerangan itu adalah bagaimana memaksimalkan lubang cahaya efektifnya ya. Itu yang harus Anda garis bawahi. Lubang cahaya efektif dalam desain bangunan kita itu harus betul-betul bisa memasukkan cahaya matahari ke dalam ruangan ya. Dengan catatan tidak terhalangi oleh pohon tadi kan, tidak terhalangi oleh bangunan sekitar, atau tidak terhalangi dari objek bangunan kita sendiri. Nah itu Pipai dan teman-teman juga sekaliannya yang menyimak, itu yang aplikatifnya atau bagaimana kita menerapkan ilmu fisika bangunan terkait dengan penempatan bukaan pada bangunan kita ya. Jadi tidak sekedar kita ingin menampilkan bangunan kita menarik begitu ya, lalu kita meletakkan jendela seenaknya begitu ya. Ada pertimbangan yang harus Anda perhatikan. Ya. Nah, ini yang selama ini tidak dipikirkan oleh arsitek gitu ya. Dia hanya sekedar visual, kemudian misalkan ada pintu di entrance-nya, lalu kiri kanannya ada jendela. Sudah begitu saja. Tidak mempertimbangkan apakah penempatan jendela itu sudah cocok untuk standar penerangan alami atau tidak gitu. Nah, ini yang harus kita rubah. Jadi konsep desain kita itu betul-betul berdasarkan pemikiran dan standar yang sudah ditentukan ya. Jadi misalkan berapa lux penerangan alami yang distandarkan oleh pemerintah untuk bangunan gitu. Nah, itu harus menjadi perhatian kita ke depannya. Kenapa itu harus diperhatikan? Karena akan berpengaruh nantinya pada penggunaan energi di dalam ruangan kita gitu ya. Kenapa? Jadi misalkan kita salah terhadap penempatan bukaan untuk penerangan alami, itu menyebabkan tadi kata Ripai ada bagian ruangan yang gelap kan. Nah, berarti kalau ada bagian ruangan yang gelap, maka kita harus meneranginya untuk beraktivitas kan. Nah, lalu bagaimana? Maka kita akan membutuhkan penerangan tambahan. Nah, hal-hal itu tidak boleh lagi terjadi kalau kita sudah mempertimbangkan aspek penerangan alami dalam proses rancangan tadi. Jadi kalau Anda SPA 3, maka Anda harus betul-betul menentukan, tidak sembarang meletakkan jendela itu ya. 2 minggu, 3 minggu yang lalu saya sudah jelaskan misalkan terkait dengan kenyamanan visual ya. Kenyamanan visual, bagaimana sisi barat itu sangat panas. Nah, berarti kita harus menghindari
ya, bukaan di situ. Kalaupun kita ada bukaan tadi, kita sudah dapat prinsipnya tentang lubang cahaya efektif ya. Jendela tetap ada di sisi barat, tapi untuk mengurangi intensitas tadi caranya adalah bagaimana lubang cahaya itu terhalang oleh objek ya, objek apakah itu pohon, bangunan sekitar. Nah, itu bisa kita terapkan. Jadi boleh. Nah, jadi misalnya sisi barat kita buka, tapi di depannya itu ada pohon misalkan, itu tidak masalah. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh juga tertelan pengetahuan yang apa namanya doktrin gitu ya, sisi barat jangan dibuka, tidak. Ada solusi. Jadi setiap arsitek itu harus memiliki pemahaman yang jelas terhadap apa yang menjadi dasar dia menentukan desainnya, ya. Tidak masalah kalau misalkan di situ disebutkan sisi barat sangat tinggi, tapi kita ada solusi untuk mengatasinya. Seperti contoh tadi, untuk mengurangi intensitas adalah bagaimana terang langit itu dikurangi dengan cara apa? Melindungi dari vegetasi, ya kan? Vegetasi dari bangunan sekitarnya, kemudian ada objek bangunan kita sendiri yang bisa melindungi, yang pakai cover stack, kanopi. Nah, itu juga kenapa di bangunan kita, mungkin Anda melihat di kantor-kantor ataupun di bangunan pemerintahan, setiap jendelanya itu ada dipasang kanopi ya. Jadi untuk mengurangi tadi efek kesilauan ya. Nah, itu. Jadi ada standar yang harus kita ikuti. Gitu ya. Selanjutnya, Saya lagi Pak, ditanya Pak. ya silakan Rifai. Itu kan Pak berdasarkan kita lihat dari kondisi existingnya kan Pak, jika ada misalnya pohon atau apa, jadi itu bisa mempengaruhi terhadap penempatan jendela kita Pak. Namun apakah masih ada upaya lain Pak kayak untuk penempatannya? Karena Pak, saya ada kayak nemu suatu solusi kan Pak di luar negeri, bangunan-bangunan penduduknya itu di belakang gunung. Jadi pada saat matahari itu posisinya di belakang gunung, matahari itu penduduk tersebut membutuhkan cahaya matahari dan solusinya mereka kayak menambahkan fasilitas kayak kaca gitu Pak untuk mengarahkan sinar matahari ke arah mereka. Apakah ada solusi lain begitu Pak yang lebih anu? Iya, jadi kita harus tahu dulu perilaku sinar itu ya. Jadi sinar itu sebelum sampai ke kita, ke objek, maka dia bisa direct dan indirect ya, bisa langsung dan tidak langsung. Kalau tidak langsung itu pantulan. Nah, itu nanti akan direfleksikan. Itu yang sama diterapkan gitu kan. Diterapkan dari misalkan ada objek gunung di sisi belakang yang bisa menghalangi matahari itu mengenai objek kita, maka dicerminkan atau dipantulkan ya, dipantulkan agar objek kita bisa mendapat intensitas matahari yang tadi terlindungi oleh gunung itu. Jadi prinsipnya itu saja ya, bagaimana kita membuat penerangan itu sampai ke objek kita dengan mengetahui prinsip perilaku dari sinar matahari itu, ada langsung dan tidak langsung, direct dan indirect gitu. Gitu ya, Pak ya. Ya Pak, makasih Pak. Selanjutnya, Izin bertanya Pak, Drian. tinggi anu Pak, itu kan ada kayak pencahayaan alam itu kan sumber utamanya itu kan ada 3 kan Pak, cahaya matahari langsung, cahaya langit, sama cahaya pantulan Pak. Nah Ya. itu cahaya yang lebih bagus tuh cahaya yang mana Pak? Ya tadi cahaya langit tadi yang jadikan standar perhitungan ya. Mengapa itu tadi? Yang pertama, kalau cahaya langsung matahari kita akan mendapat kesilauan black. Anda tidak yang pernah melakukan uji coba atau melihat langsung matahari secara langsung tanpa apa namanya terhalang dari objek tertentu, misalkan kacamata hitam dan sebagainya. Apa yang Anda rasakan? Sakit mata Pak, perih nggak bisa ngelihat Pak. Makanya itu efek glare namanya, kesilauan ya. Nah, makanya kalau lalu kemudian kalau pantulan dari objek yang lain, yang pertama tadi terlalu dekat dengan objek kita, nah
Kemudian pantulannya itu akan sangat tergantung dari refleksi warna dari permukaan objek yang dikenai pantulan tadi. Misalkan warna atap itu warna merah, itu akan berbeda densitasnya atau pantulannya. Kalau itu warna putih itu sangat tinggi, ya. Jadi kalau warna hitam sangat rendah. Nah ini, maka ada beberapa nanti pemahaman juga terkait dengan warna ya. Semakin terang sebuah objek itu, maka semakin efektif dalam memantulkan cahaya matahari, ya. Nah, memantulkan. Semakin gelap sebuah objek, maka itu semakin buruk memantulkan cahaya matahari, dan semakin tinggi dia untuk menyerap sinar matahari itu. Makanya kalau kita ingin bangunan kita itu nyaman, misalkan termalnya rendah, hindari warna-warna gelap. Karena warna gelap itu bisa menyerap panas, tidak memantulkan. Tapi kalau dia warna putih itu bisa memantulkan. Nah, tapi kelemahannya pada faktor eksternal, dia akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Maka lingkungan sekitar itu akan berdampak gelernya karena pantulan yang tinggi tadi dari warna yang terang. Ya, begitu. Adrian. Siapa? Oke, lanjut. Siapa lagi? Oke, kita lanjut lagi materi kita. Ini kita ambil sebuah contoh ya. Coba kita masuk ke perhitungannya. Oke, ini adalah titik ukur tadi. Diambil dari bidang kerja kita. Bidang kerja kita adalah permukaan meja ya. Jadi tempat kita beraktivitas membaca, menulis gitu, lalu kemudian kita tentukan di mana terang langit efektifnya atau lubang cahaya efektif di mana kita bisa melihat terang langit. Nah, kita tentukan di sini jendelanya. Jadi tidak semua jendela yang kita coba hitung gitu ya. Kita ambil satu titik dulu sebagai uji coba perhitungan. Di sini adalah titik ukur utamanya. Ingat tadi titik ukur utama penentuannya adalah di antara tengah-tengah dinding samping ya. Oke. Nah, ini adalah titik ukur utama yang berada di titik dinding gitu ya. Oke, lalu kita tentukan proyeksikan lubang cahayanya, kita kasih penomoran huruf A, B, C, D ya, A, B, C, D, lalu kita bagi lagi ada F, G, H, I ya. F, G, H, I ya. Jadi kita bagi. Yang ingin kita hitung adalah E, C, H, I. Karena itu adalah lubang cahaya efektif ya. Itu yang ingin ditanyakan. Berapa sih lubang cahaya efektif itu tingkat penerangan alaminya? Oke, kita tentukan di sini titik A. Lubang cahaya efektifnya di sini tadi ya, di IFCG ya. Lubang cahaya efektif. Jadi untuk merumuskannya, memformulasikan untuk menghitung di luasan lubang cahaya efektif ini adalah ABCD ya, bidang keseluruhan itu dikurang ya ABFE ya, jadi dikurang ABCD itu dikurang ABFE hingga nanti hanya tersisa lubang cahaya efektif gitu. Nah, kemudian dikurang DI atau AHGD ya, AHGD. Nah, ini terkurang 2 kali. Jadi selalu di titiknya sini ya menjadi tolak ukurnya. Perhatikan nilai A itu tadi. Nilai A jadi titik ukur utama absennya ya. Jadi kenapa tidak langsung EGD? Ya, karena dia terputus, tidak tidak terkait dengan nilai A. Maka di sini akan ditambahkan lagi ya nilainya AHI, AHIE gitu. Nah, inilah lubang cahaya efektif kita yang bisa kita hitung. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Jadi ada lagi istilah H per D, L per D ya. H itu adalah tinggi dan ada standar yang menentukan, nanti kita tinggal melihat tabel saja H per D ini dan L per D. Jadi A, B, C, D, H per D dan L per D, faktor langitnya A, B, C, D. Kemudian dikurang dengan A, B, F, E. Maka dapat
dikurang lagi, lalu dijumlahkan dengan AHIE. Nah, itulah hasil dari lubang cahaya efektifnya. Nah, berapa nilainya? Karena di sini kita belum menentukan berapa tingginya, berapa lebar dari bukaan kita, maka kita belum bisa menghitung ya. Coba kita ambil contoh, kita tentukan. Misalkan di sini jaraknya ada 300 meter. Ini masih masuk ya. Masih masuk karena minimal 200 atau 2 meter kan. Nah, jadi tidak boleh 1 meter 1 meter setengah atau 150. Jadi karena di sini tentukan 300 masih masuk standar. Kemudian kita tentukan tadi ABCD. Nah, ini ada sudah ditentukan 200 dan 120 ya. Jadi lebarnya 200, tingginya 120. Maka H per D ya. Jadi H itu adalah tinggi, 120 per 300 nilainya 0,40. Kemudian L per D 200 per 300 nomornya 0,67. Maka faktor langit untuk di posisi A, B, C, D itu adalah 1,0977%. Nilainya ini dari mana? Nah, nilainya ini dari tabel nantinya ya. Dari tabel kita akan menghitungnya. Dan kita tinggal melihat dari tabel yang sudah ada. Nah, kemudian ABFE. Nah, di sini ditentukan 60 tingginya. Masukkan nilainya ya. Dapat ini, nanti dilihat lagi tabelnya akan dapat, oh ternyata faktor langit di ABFE ini ada 0,321. Tadi kurang ya, jadi sisa faktor langit antara ini, faktor langitnya di sini adalah 0,79%. Kemudian kita hitung lagi AHGD ya, AHGD itu. Nah, sini adalah lebarnya 110. Nah, lalu kemudian ditemukan 0,6326%. Gitu. Itu adalah sisa dari faktor langit kita semakin kecil ya. Kenapa semakin kecil? Karena semakin kecil luasan yang kita anggap sebagai lubang cahaya efektif tadi. Jadi tersisa 0,2% ya kalau kita bulatkan. Kemudian kita hitung ulang untuk dijumlahkan karena dia 2 kali pengurangan. Pengurangan pertama dari ABFE kemudian AHGD gitu ya. Lalu kita tambahkan lagi. Nah, dapat nilainya ini ditambahkan 0, maka lubang cahaya efektifnya di IFCG tadi adalah 0,3365%. Nah, itu adalah lubang cahaya di efektif di IFCG akibat dari faktor langit. Nah, jika langit perencanaannya misalkan kita tentukan penerangannya itu 8.000 lux ya, 8.000 lux, maka kuat penerangannya adalah berapa? Nah, tinggal dikalikan ya. Maka dapat 26,92 lux. Nah, begitu. Nah, mungkin minggu yang lalu sudah dikenalkan oleh Pak Tarji mungkin ya, mengukur langsung dengan alat ya, kuat penerangan dengan menggunakan aplikasi di ponsel Anda. Nah, itu bisa Anda uji coba. Anda uji coba dengan menggunakan alat dan menghitung dengan ini. Nah, cuma memang di aplikasi itu mungkin tingkat akurasinya lebih rendah. Ya, tapi kalau kita menghitung langsung secara matematis begini, itu akan tingkat akurasinya lebih tinggi. Lalu dari mana tadi kita menentukannya? Jadi hal-hal yang perlu Anda perhatikan adalah ada lubang cahaya efektif, ada bidang kerja kita, kemudian ada jaraknya antara titik ukur, titik ukur utama, lalu kemudian ada tinggi dan lebarnya, HL-nya. Kemudian dari nilai ini lalu kita coba proyeksikan ya. Maka kita akan mendapat sepertiga D, misalkan 300. Lalu misalkan hanya 90, L-nya 60. Nah, maka hanya adalah 90, D-nya adalah 300. Nah, ini
kita coba contoh menghitung bagaimana menentukan tadi persentasenya ya. Nah, kemudian L 60 per 300, maka nilainya 0,2 ya. Lalu bagaimana menghitung faktor langitnya? Kita lihat tabelnya. Nah, ini adalah tabel yang harus Anda ingat dan harus Anda miliki ya dalam menghitungnya. Jadi masukkan nilai 0,3 untuk H per D itu yang vertikal posisinya ya, yang L per D adalah horizontal. Nah, tinggal dihubungkan kedua nilai itu. Oke, itu 0,3. Nah, jadi H per D dengan nilai 0,3 itu berada pada garis ini. Dia bisa 0,13, 0,26%, 0,37%, 0,48%, dan seterusnya. Lalu kita hubungkan nilai L per D 0,2. Nah, di titik temu keduanya itulah yang menjadi nilai dari faktor langit yang kita hitung tadi, yaitu 0,26%. Nah, gampang kan cara menghitungnya? Jadi saya kira ini pelajaran SD saja ya, karena tinggal menghubungkan gitu, menghubungkan dua objek. 8.000 lux ya, maka kuat penerangannya menjadi berapa? Tinggal dikalikan. 8.000 lux dikali menjadi 20,8 lux. Nah, itu. Contoh lagi, misalkan H per D-nya 90, sementara L-nya 70. Nah, ini 0,233. Jadi ganjil. L per D-nya ganjil. Nah, bagaimana menghitungnya? Karena tidak selalu akan mendapat angka pasti gitu ya. Misalkan ini 0,233 tidak ada dalam tabel, yang ada di tabel 0,2, 0,3. Berarti 0,233 ini berada di antara 0,2 dan 0,3 gitu kan. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, ini. Nah, berarti dia berada di rentangan ini. Ya, faktor langitnya 0,26 sampai 0,37%. Kita ingin mencari nilai pastinya. Nah, jadi dihitung. Kita ambil 0,2 dulu untuk LD-nya, itu adalah 0,26%. Kemudian 0,3 itu kita ambil di nilai 0,37%. Nah, lalu kemudian berapa LD dari 0,233? Nah, berarti kalau dipecah LD 0,233 sama dengan LD 0,2 ditambah LD 0,033 kan? Nah, dipecah. Hasilnya adalah 0,233 sama dengan 0,26% ditambah, nah ini 0,033 ya. Ini depannya jadi pengali dikali ya antara LD 0,3 0,37 dikurang LD 0,2 jadi 0,26. Nah, itulah nilai dari 0,233. Dapatnya di sini 0,11%. Jadi perhitungan sederhana saja. Nah, tinggal ditambahkan. Itulah nilainya. Gampang kan? Maka faktor langit dengan nilai A90 dan L70 itu adalah 0,26363%. Jika tadi kita anggap di 8.000 lux, maka kuat penerangannya menjadi tinggal dikalikan. Nah, jadi kalau ditanya tentang kuat penerangan, maka satuannya adalah lux. Bisa juga watt per meter persegi ya, tapi konversinya agak ini karena nilainya sangat tinggi. Jadi menggunakan nilai lux itu lebih rendah nilainya, jadi lebih gampang untuk dipahami dan bisa lebih cepat dalam perhitungan. Ini contoh lagi. Sama tadi. Hanya 60. Ini gampang saja karena nilainya sudah pasti gitu, bulat gitu ya.
0,17. Nah, dari itu semua yang harus Anda simpulkan, yang pertama, semakin luas lubang cahaya efektif, maka semakin besar intensitas cahaya alami itu ya. Ingat, bukan luas dari jendelanya, tapi lubang cahaya efektifnya ya. Uh, itu yang saya katakan tadi, bahwa dalam proses perancangan kita harus memperhatikan bagaimana kita menempatkan lubang cahaya atau menempatkan jendela kita sebagai pintu masuk penerangan alami ke dalam ruangan kita, ya. Bagaimana posisinya, bagaimana objek di sekitarnya itu sangat menentukan apakah lubang cahaya kita itu efektif atau tidak, ya, sehingga fungsi dari jendela untuk memasukkan penerangan alami ke dalam ruangan itu efektif, ya. Maka di sini akan menjadi kesimpulan kita bahwa semakin luas lubang cahaya efektif, maka semakin besar intensitas cahaya alami gitu. Semakin tinggi lubang cahaya efektif, nah ini ketinggiannya. Kalau tadi luas berarti tinggi dan lebarnya ya. Jadi dipecah, kalau semakin tinggi lubang cahaya efektif, maka cahaya alami itu semakin efektif dan efisien. Ya, Anda pasti pernah melihat ada bentuk-bentuk jendela yang tinggi ramping ke atas. Ya, kenapa demikian? Karena itu tadi kesimpulannya bahwa semakin tinggi lubang cahaya efektif, semakin tinggi ke atas itu semakin efektif memasukkan cahaya matahari. Jadi tidak asal-asalan kita membuat jendela gitu ya. Kita ingin jendelanya tinggi kurus ke atas misalkan. Tapi kalau itu terlalu banyak berlebihan, itu akan mendapat dampak glare ke dalam ruangan karena sangat banyak cahaya masuk ke dalam ruangan. Karena semakin tinggi lubang cahaya efektif itu semakin efektif memasukkan cahaya, ya. Oke. Selanjutnya sistem pembayangan. Kita stop dulu sampai di sini. Kita diskusi lagi. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Karena ini sangat teknis, nanti kita akan setelah ini berikan contoh tugas, contoh atau latihan dengan menghitung kuat penerangan tadi ya, menentukan L per D dan H per D-nya tadi, lalu Anda hitung. Ada pertanyaan? Rizky, untuk penempatan lubang cahaya pada jendela bullpen yang berada di atas biasanya, apakah berarti cahaya efektif yang masuk dari jendela itu sangat kurang? Kalau berada di atas tadi sangat efektif ya, jadi sangat bagus. Mengapa? Kalau posisinya semakin vertikal, semakin ke atas itu semakin efektif karena akan semakin berkurang objek yang terlindungi, ya, melindungi lubang cahaya itu. Jadi terbalik ya pemahaman kamu ini ya, bukan sangat kurang tapi semakin efektif. Lalu bagaimana cara perhitungan cahaya efektif untuk jendela berpentar? Sama aja perhitungannya. Nah, cuma kalau dia berada di atas sebenarnya tidak perlu kita hitung karena dia sudah efektif semua kan lubang cahayanya. Jadi bisa 100% gitu sebagai masuk. Nah, yang jadi permasalahan kan kalau dia berada di jendela tadi atau di dinding karena akan ada objek yang melindungi. Jadi tidak semua lubang cahaya itu efektif. Nah, di situ. Tapi kalau dia berada di atas, itu sudah efektif semua, berarti 100% gitu ya, sebagai lubang cahaya. Nah, nanti akan berpengaruh lagi dimensinya, ya, berapa persen. Jadi kalau misalkan tadi dia langsung semua permukaannya itu memasukkan 100%, maka akan sangat tinggi intensitas radiasi matahari di situ, ya. Begitu ya, Rizky. Selanjutnya siapa? Ini hadir semua ya, 40 mahasiswa, ada yang tidak hadir. Karena mahasiswa kita ada 43.
Gimana? Tahu bingung? Mungkin karena apa namanya, kalau belum mencoba biasanya kurang begitu mengerti. Nanti kalau diberi tugas, nah Anda bisa mengerjakannya. Nah, sekarang tolong tulis ya tugasnya ya, disampaikan saja. Jadi tentukan lubang cahaya efektif jika nilai D-nya adalah 200, nilai H-nya 60, dan nilai L-nya 60. Berapa kuat penerangan jika penerangan alami matahari adalah 8000 lux? Nah, itu tugasnya. Minggu depan dikumpulkan ya. Boleh diulang soalnya, Pak? Jadi tentukan kuat penerangan jika diketahui nilai D-nya adalah 200, nilai H-nya 60, dan nilai L-nya 60. Ini soalnya gampang banget ya. Jadi sudah bisa dihitung 60 per 200. Sama ya nilainya 60 per 200. Nah, coba Anda nanti cari tabelnya, masukkan nilainya. Jelas ya? Oke, kita lanjut lagi. Materinya agak banyak ini terkait dengan penerangan alami. Kita akan masuk ke bagaimana diagram matahari ya. Diagram matahari ini sangat menentukan juga karena akan terkait dengan penerangan alami kita. Nah, kita masuk ke sistem pembayangan dulu. Nah, tadi kalau objek itu terlindungi titik ukur kita terlindungi dari objek yang ada di sekitarnya, maka itu akan mengurangi penerangan efektif masuk ke dalam ruangan ya, atau kita istilahkan bayangan di sini ya, karena dia terhalang oleh objek. Nah, gitu. Oke, kita perbesar pada bagian itu. Kemudian kita lihat. Nah, ini bidang kerja, tadi bidang kerja, titik ukur. Oke, ada tinggi lubang cahaya efektifnya. Lalu ada bayangan. Nah, sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Karena ada bayangan di sini, maka lubang cahaya efektifnya berkurang. Agar sinar matahari, nah ini ya termasuk bagian solusi desain ya. Agar sinar matahari tidak masuk ruangan, dipasang penangkal matahari. Nah, kenapa ini menghindari sinar matahari? Karena dia berada maksimal lubang cahaya efektifnya gitu ya, dikurangi, memanfaatkan bayangan gitu. Sehingga lubang efektifnya semakin kecil, ya, makin kecil lagi. Ya. Sistem pembayangan dimaksudkan menyelesaikan problem agar dapat menangkal sinar matahari, sekaligus dapat memanfaatkan cahaya alami sebesar-besarnya. Menangkal sinar matahari. Jadi sinar matahari itu kan sesuatu yang sangat tidak bisa kita atur, ya, sudah intensitasnya gitu, sumbernya tidak bisa kita atur. Maka yang bisa kita kelola adalah bagaimana menguranginya dengan cara menahan, ya, menahan sinar matahari itu masuk ke ruangan kita secara berlebihan, karena efeknya tadi glare. Nah, makanya tadi kalau misalkan bukaan itu berada di atap, itu sangat sulit menangkalnya, ya, menangkalnya. Makanya cahaya yang bersumber dari skylight pada bangunan kita itu sangat sulit ya, dan dia memiliki intensitas yang sangat tinggi, dan itu akan mempengaruhi
penerangan di dalam ruangan, termasuk kenyamanannya juga. Kemudian dapat memanfaatkan cahaya alami sebesar-besarnya, ya. Cahaya alami, maka sebenarnya cahaya alami yang bagus itu adalah pantulan dari objek-objek di sekitarnya. Lalu menentuan letak matahari. Nah, ini kita berbicara diagram matahari ya. Ini misalkan titik pengamatan kita, lalu ada sumbu mata angin, timur, barat, arah selatan. Nah, matahari itu akan bergerak semu, ya, gerak semu. Sebenarnya kenapa disebut gerak semu? Karena matahari tidak bergerak kan. Dalam hukum fisika yang bergerak itu adalah bumi mengitari matahari. Jadi kita hanya melihat seolah-olah matahari yang bergerak, padahal sebenarnya itu akibat dari rotasi dan revolusi bumi terhadap matahari. Lalu terbit pada pagi hari di sisi timur, ya, maka pada siang hari itu ada istilah tinggi. Berapa tinggi matahari? Yaitu sudut horizon dan matahari, dan dicantumkan dalam skala sudut 0 sampai 90%. 0 sampai 90 derajat gitu ya. Nah, itu adalah tinggi matahari dari titik horizonnya. Nah, itu. Nah, tinggi matahari adalah itu, satuannya derajat. Lalu kemudian ada istilah azimut, yaitu deklinasi matahari dari utara diukur dengan derajat dari utara searah jarum jam, ya, searah jarum jam. Itu azimutnya. Lalu ada diagram letak matahari, misalkan di sini 6 derajat, ya, 6 derajat. Ini diagram matahari. Istilah-istilahnya ada azimut tadi. 360. Nah, diagram mataharinya setiap daerah ini berbeda-beda ya. Diagram matahari untuk 6 derajat lintang selatan, lalu kemudian 4 derajat lintang selatan, 8 derajat lintang selatan, dia akan berbeda-beda. Itu adalah garis tanggal. Ya, titik-titik istimewanya Anda harus ingat. Matahari itu akan berada di sisi utara pada bulan Juni dan berada di sisi selatan itu pada bulan Desember. Nah, tanggal-tanggalnya istimewa juga pada tanggal 22 atau 21 ya. Kemudian dia akan berada di daerah ekuator atau khatulistiwa itu pada bulan Maret ya, pada bulan Maret dan September. Nah, saat ini September ya. Nanti matahari itu akan berada di ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, itu tepatnya pada tanggal 22. Jadi minggu depan itu matahari akan berada di garis khatulistiwa atau tepat di atas Pontianak ya. Titik balik matahari menuju ke selatan ya, karena pada bulan Desember dia akan berada di titik terjauh di selatan gitu. Kemudian ada garis waktu, yaitu jarak setiap jamnya, jarak setiap jam. Jadi mulai pagi matahari terbit gitu ya, sampai tenggelam lagi. Garis waktu untuk letak matahari yang sebenarnya pada tengah hari. Ya, yang sebenarnya pada tengah hari, tapi pada pada lokasi tertentu waktu tengah matahari itu tidak tepat jam 12. Ya, dia akan bergeser gitu. Misalkan Anda mengukur posisi matahari betul tidak jam 12 itu tepat di atas, itu pasti ada perbedaan pada waktu-waktu tertentu. Nah, ini misalkan pada 6 derajat lintang selatan, dia berada di titik tengah garis waktu itu pada jam 11.40, jadi belum jam 12. Ya, masih 20 menit jam 12 siang. Nah, lalu ada tinggi matahari tadi, dari 0 sampai 90 derajat. Nah, lalu kemudian ada
Basis pengukurannya kita ambil misalkan contoh fasad atau tampak bangunan kita ya. Ini garis dan sudut bayangan horizon. Kemudian ada garis sudut bayangan vertikalnya. Coba kita simulasikan ya, kita simulasikan bagaimana hasilnya. Misalkan di azimut fasad kita berada di azimut 315 derajat. Nah, ini adalah kondisi atau lokasi bangunan kita. Kita masuk ke tapak kita, set kita, itu fasadnya. Fasadnya tadi di 315 derajat ya azimutnya. Kita putar. Kita putar. Ya, sebesar 315 fasadnya. Kita lihat fasad yang mana ini yang mau diukur. Kita putar. Oh fasad sebelah samping ya. Nah, 315 ya, 315. Kemudian kita lihat nah, ini tadi belum ditentukan jamnya ya. Kita lihat. Oke, 315 ya, 315 derajat azimutnya, kita putar ya. Jadi diagram mataharinya itu diputar busuknya di posisi 315 derajat. Jadi dia segaris di 315 derajat. Dan itu posisi orientasi bangunan kita terhadap matahari. Ini kita masuk ke diagram matahari yang lebih detail, yang memperlihatkan garis tanggal dan waktu. Itu tadi di garis 315 derajat. Nah, ini adalah diagram busur diagram mataharinya. Kita hitung. Nah, di sini tentukan pada jam 16 atau jam 4 sore ya. Nah, jam 16 itu titiknya. Kemudian kita tarik garis ke azimutnya dari titik 0 derajat. Berapa ketinggiannya? 73,5 derajat. Itu adalah ketinggian matahari. Azimutnya 315, sudut bayangan horizontal ya, sudut bayangan horizontal 73,5 derajat. Kemudian tinggi mataharinya 50 ya, 50 derajat. Sudut bayangan vertikal. Jadi dari busur diagram matahari tadi kita bisa menghitung berapa sudut bayangan horizontal dan sudut bayangan vertikalnya. Nanti akan kita proyeksikan pada gambar di jendela kita. Nah, ini sudut bayangan horizontal dan vertikalnya sudah ketemu. Nah, ada tampak kita, ada denah, ada potongan. Lalu kita proyeksikan. Nah, sudut bayangan vertikal SBP 50 derajat. Ya. Kemudian sudut bayangan horizontal 73,5 derajat. Lalu kita proyeksikan ke tampak atau fasad bangunan kita, maka itu adalah hasil bayangan yang jatuh. Nah, ini adalah sistem perhitungan matematisnya ya, bagaimana kita bisa membuat atau mengetahui bayangan yang ditentukan dengan titik koordinat di mana bangunan kita itu berada. Tapi ini bisa juga diterapkan di SketchUp ya, SketchUp. Tapi syaratnya adalah desain bangunan Anda sudah selesai, lalu kemudian Anda menginput titik koordinat dari bangunan Anda dan juga memasukkan nilai, tanggal, dan waktu kapan Anda ingin melihat proyeksi bayangannya. Nah, kita analisis di sini pada jam 4, berarti itu ada lubang cahaya yang bisa masukkan penerangan alami ya, yang sangat tinggi karena persentase dari lubang cahaya yang terbayangi itu rendah gitu. Lalu bagaimana solusinya? Ya, bagaimana solusinya? Nah, di sini
Kita berikan contoh bagaimana solusi agar sudut tinggi matahari itu dan sudut bayangan horizontal itu bisa dimanipulatif atau direkayasa sehingga dia tidak memberikan objek tambahan sehingga cahaya yang masuk langsung ke dalam ruangan itu berkurang. Itu. Lalu kita apakan? Agar sinar matahari tidak masuk ke dalam ruangan, maka pertama sudut bayangan vertikalnya tadi dimundurkan. Nah, kalau itu dimundurkan berarti harus ada objek tambahan, maka diperpanjang kanopinya, ya. Kemudian secara horizontal, sudut bayangan horizontalnya juga digeser, ya, digeser agar tidak masuk. Nah, ditambahkan semacam prefab gitu ya, jadi ada objek vertikal di samping jendela. Lalu hasilnya adalah ini. Nah, ini adalah solusi desain bagaimana sebuah bayangan itu bisa kita rekayasa untuk masuk ke dalam ruangan kita, gitu ya. Nah, ini bisa menjadikan gagasan kita. Jadi dalam desain kita, misalkan ada objek di samping jendela secara vertikal, sementara di sisi yang lainnya tidak. Ada alasannya kenapa kita menentukan itu dengan metode perhitungan ini, gitu ya. Jadi desain kita itu ya tadi berlandaskan proses perhitungan sistematis secara fisika itu bisa dibuktikan dengan menerapkan berbagai macam metode perhitungan bayangan melalui diagram matahari tadi ya. Nah, kemudian lubang cahaya efektifnya akibat penambahan penanggal sinar matahari, lubang cahaya efektif semakin sempit. Nah, ini ketika kita tadi memberikan objek tambahan di sekitar lubang cahaya efektif, maka cahaya efektifnya semakin berkurang. Lalu kita coba geser di 305 derajat. Ya. Kita buat simulasi lagi satu kali. Kita geser, bagaimana hasilnya. Oke. Pada jam yang sama, oke, kita lihat berapa nilainya di busur ketinggian matahari. Sudut bayangan horizontalnya adalah berapa itu? 83 derajat, ya. 83 derajat. Lalu berapa nilai sudut bayangan vertikalnya? Kita tarik garis ke arah busur tinggi matahari. Nilainya adalah 72 derajat, ya. Jadi ada perubahan. Nah, sekarang kita cek bagaimana desainnya. Oke. Itu sudut bayangannya, tentukan secara vertikal 72. Kemudian sudut bayangan horizontalnya 83 derajat. Nah, lubang cahaya efektif keduanya itu ada pergeserannya. Bayangan jatuhnya. Lubang cahaya efektif yang ketiganya semakin besar. Nah, jadi kita ubah lagi 325. Digeser agak ke selatan. Jam yang sama kita geser 10 derajat lebih ke selatan.
Sudut bayangan horizontalnya mengecil gitu ya, lebih kecil 63 derajat. Kemudian sudut bayangan vertikal juga lebih kecil 38 derajat. Kita lihat hasil simulasinya bagaimana. Itu pada 38 derajat. Ya, lubang cahaya tinggi lubang cahayanya lebih tinggi ya, lebih tinggi, sementara lebar lubang cahaya efektifnya juga lebih besar. Nah, kemudian kita buat simulasinya, kita tambah dengan secara vertikal dulu dengan menambahkan kanopi. Lubang cahaya efektif, tinggi lubang cahaya efektif berkurang gitu. Kemudian kita secara vertikalnya ditambahkan di sisi samping. Nah, juga akan terjadi demikian bayangannya. Ya, lubang cahaya efektif, lebar lubang cahaya efektif yang kedua juga semakin kecil. Jadi di sini kita akan menyimpulkan bahwa orientasi arah bukaan mempengaruhi efektivitas penerangan alami. Ya. Orientasi bukaan semakin mengarah ke utara atau ke selatan, nah ini, maka semakin minimal penangkal sinar mataharinya. Gitu. Semakin efektif juga penerangan alaminya. Ya, nah itu. Nah demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Tentu materi ini agak teknis ya, jadi banyak hal-hal yang harus Anda ingat dalam perhitungan. Saya coba nanti hasil rekaman ini saya upload ke Anda untuk bisa menonton ulang bagaimana proses perhitungannya ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini terkait dengan penerangan alami. Minggu depan kita coba untuk mempraktekkannya, menghitung ya. Menghitung bagaimana penerangan alami itu. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Tadi itu Pak pemilihan sudut azimut yang 315 atau 305 derajat itu pemilihannya itu terserah kan atau bagaimana? Iya, itu hanya simulasi tadi ya. Hanya simulasi berdasarkan posisi bangunan kita di lapangan ya. Jadi kalau misalnya bangunan Anda itu orientasinya ke timur atau ke barat, itu akan berbeda hasilnya ya. Jadi misalkan kalau bangunan kita menghadap ke timur, maka azimutnya akan berubah. Dia akan di 270 orientasinya gitu kan. Atau sebaliknya. Tergantung nanti hadapan bangunan kamu yang kamu ingin hitung di posisi mana azimutnya. Jadi setiap bangunan akan berbeda-beda ya. Setiap bangunan akan berbeda-beda titik azimutnya. Jadi ditentukan berdasarkan titik pengamatan kamu sesuai dengan objek orientasi bangunan kamu yang kamu sedang desain gitu ya. Apakah dia menghadap barat, menghadap utara, menghadap selatan, menghadap barat laut atau timur laut ya. Nah, itu tergantung. Itulah objek pengamatan yang bisa kita inputkan dalam bangunan. Begitu Pak Ma. Yang lain? Paham ya apa yang disampaikan tadi ya? Pak izin itu bertanya. Kalau Ya. misalnya tadi kan misalnya ada bayangan di samping kanan, kiri atau depan belakang gitu berarti ukurnya 4 kali gitu Pak. Iya. Jadi begini ya, kalau kita masuk ke perancangan, itu akan sangat tergantung dari konsep dan informasi dari klien yang ingin kita dapatkan atau yang kita dapatkan dari mereka. Misalkan kita ingin mengukur untuk penerangan di ruang kerja. Di ruang kerja.
maka waktunya akan berbeda kan, akan waktunya pada waktu jam kerja. Tapi itu kalau misalkan kita ingin mengukur untuk tempat tidur, ya tempat tidur, maka waktunya juga akan berbeda. Kapan waktu kita tidur? Misalkan kita terbiasa tidur setelah siang, misalkan ya, setelah siang jam 2, maka kita antisipasi di situ. Di situ baru kita bisa menghitung bagaimana efek bayangan ke dalam ruangan pada jam-jam tidur itu misalkan. Nah, jadi sangat tergantung aktivitas Pak Mawa ya. Aktivitas dari informasi yang kita hitung, di situ yang akan mendasari nanti jam berapa kita menghitungnya dan sisi mana bangunan itu atau ruangan itu berada. Apakah dia di sisi barat, di sisi timur, atau di sisi selatan. Itu yang menjadi acuan perhitungan kita. Jadi tidak semua bagian yang bisa kita samakan ya tingkat intensitasnya gitu, tingkat intensitas penerangannya. Misalkan ruang tamu ya, kalau ruang tamu kan kalau misalnya tamu itu banyak berkunjung pada sore hari, maka kita bisa menghitung tadi misalkan kita hitung pada jam 4 sore itu bagaimana penerangan alaminya, apakah berdampak kesilauan bagi tamu yang akan datang atau bagaimana. Atau kita menghitung di teras atau di bagian bersantai misalkan ya. Maka kita harus tahu kapan waktu kita bersantai. Misalkan kita bersantai dengan keluarga pada pagi hari, ya sementara ruangan itu berada atau menghadap ke timur. Nah, disitulah kita harus menghitung bagaimana kita mensiasati cahaya yang bisa mengenai tubuh kita gitu supaya kenyamanannya tetap terjaga. Jadi akan sangat kasuistik ya, kasuistik terhadap problem di masing-masing site gitu. Jadi tidak sama setiap perancangan. Makanya saya katakan tadi sebenarnya saat ini sudah sangat gampang gitu ya, karena adanya aplikasi yang bisa membuat simulasi langsung tanpa perhitungan itu tadi. Kalau ini kan saya tampilkan ada perhitungan teknisnya. Bagaimana kita bisa menghitung secara presisi, secara akurat dengan diagram matahari. Tapi kalau kita paham menggunakan bantuan aplikasi 3 dimensi, misalkan SketchUp gitu ya, itu sangat mudah. Kita tinggal membuat bentuk bangunan kita, lalu kita buat simulasinya terkait dengan penerangannya, itu akan nanti muncul bagaimana efek bayangan. Tapi yang harus Anda ingat adalah kita harus tepat memasukkan titik koordinat dari objek kita. Gampang sekali kan sekarang mencari titik koordinat. Anda tinggal buka Google Map, tentukan titik set Anda di situ, nah, akan keluar nanti titik koordinat kita dan itu diinput ke aplikasi SketchUp kita. Kemudian setelah itu kita akan memasukkan. Jadi Pakma mau jam berapa ya, mau jam berapa memasukkannya. Lalu tentu Anda harus juga sudah pasti menentukan 3 dimensi itu sudah sesuai hadapan orientasinya sesuai di lapangan gitu ya. Jadi Anda putar saja objeknya. Sangat gampang sekarang ya Pak Mawai. Yang Bapak tampilkan ini tadi hanya teknis perhitungannya ya, agar kita lebih paham bahwa ada ketinggian matahari yang berpengaruh di situ terhadap titik bayangan horizontal dan vertikal. Demikian juga titik azimut terhadap orientasi bangunan yang kita rancang gitu. Itu ya Pak Mau ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya paham ya apa yang Bapak saya sampaikan tadi, dan juga ingat soal tadi untuk menghitung kuat penerangan. Minggu depan kita akan bahas. Anda semua siapkan jawaban Anda di PowerPoint ya untuk dipresentasikan minggu depan. Paham ya? Halo, paham? Paham, Pak? Iya, paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Jangan diam saja, jadi supaya saya mengerti Anda paham atau tidak. Saya coba nanti mereupload hasil materi kita hari ini supaya Anda bisa sambil mengulang lagi penjelasan saya tadi ya.
mungkin ada yang tidak paham, dan itu nanti akan bisa Anda lihat diagram tabel penerangan, kuat penerangan ya, L per D dan A per D tadi untuk nilainya. Tapi sebenarnya banyak di Google ya, Anda tinggal masukkan saja tabel kuat penerangan, Anda sudah bisa dapat, gampang kok sekarang. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ya saya kirim kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang kita sampaikan, kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan memberikan pemahaman dan ilmu yang semakin berkembang, terutama di dunia arsitektur, dan itu bisa menjadi bekal Anda untuk melanjutkan proses studi perancangan arsitektur di studio perancangan dan juga di mata kuliah yang lainnya di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.